tentang kombinasi pembebanan. Kalau di ISCE itu ada 2 kelompok. Namanya strength design. Satunya lagi tadi apa? Allowable ya, saya intip dulu sebentar. Satunya lagi namanya allowable stress design. Stress design. Strength design ini kadang-kadang punya nama lain, load resistance factor design. Kalau ini ya allowable juga, tidak ada nama lainnya ya. Oh, ada sih nama lainnya. Biasanya ini pasangannya itu gitu, LRFD atau ASD. Kalau strength design ini satunya lagi serviceability design. Serviceability. Jadi kemampu layanannya, soal kenyamanan begitu. Gitu. Jadi ini merupakan prinsip desain ya. Jadi dipakainya di ujung kanan dari skema kita tadi. Setelah analisis struktur kita mau mendesain mau pakai konsep yang mana ya. Kombinasi pembebanannya ada ya. Jadi tapi kombinasi pembebanannya dipakai di analisis struktur ya. Jadi Anda harus tetapkan dulu nanti mau pakai yang mana. Kalau di beton yang dipakai yang mana? Kalau di beton kemarin, dua-duanya? Di beton yang lalu konsep desainnya pakai yang mana? LRFD atau ASD? Atau enggak dikasih tahu ini konsep desainnya? LRFD. Pakai LRFD ya. Jadi beban matinya kalau cuma mati dan hidup biasanya paling tidak Anda harus pakai 1,2 beban mati dan 1,6 beban hidup ya. Kalau ASD tadi kalau kita lihat sekilas di sini pakainya beban mati saja, beban hidup saja ya. Jadi yang beton umumnya pakai ini ya. ACI sudah pakai itu, aturan kita SNI juga pakai LRFD saja. Kalau baja, dua-duanya diizinkan. Ya. Jadi nanti di semester depan, kalau Anda belajar baja, ada formula untuk ini, dua-duanya kita bahas sekaligus. Gitu. Jadi Anda punya kebebasan menggunakan yang mana. Gitu. Terserah kalau Anda sebagai nanti konsultannya dibebaskan, yang Anda bebaskan. Tapi kalau ownernya minta harus pakai ini, ya artinya Anda harus pakai ini. Kalau pakai itu, ya pakai. Karena aturannya sudah dibuat sedemikian rupa, untuk baja itu lebih enak dibaca daripada beton, setidaknya sepengetahuan saya begitulah. Jadi kalau ada LRFD, ada pasangannya ASD-nya di sebelahnya. Gitu. Jadi kita bisa langsung bandingkan. Ya. Kalau mau membandingkan. Walaupun tidak disuruh membandingkan, Anda hanya diminta memilih salah satu, kemudian gunakan itu. Nah, untuk masing-masing masing-masing konsep desain ini ada sejumlah kombinasi pembebanan. Kalau ini kalau nggak salah pertamanya 1,4D, yang keduanya 1,2D tambah 1,6L dan seterusnya. Begitu yang ada yang 7 ya dengan gempa tadi. Kalau yang ini ada 10 dengan gempanya. Yang pertama itu D saja, yang kedua itu D plus L, yang ketiga dan seterusnya ke bawah. Nah, semua ini harus kita lakukan analisisnya. Karena kalau beban mati saja Anda jalankan, dapat tuh reaksi gaya dalam, tegangan, dan sebagainya. Mati tambah hidup, bisa lagi. Dapat lagi reaksi gaya dalam, dan lain-lain, dan seterusnya. Ya. Jadi untuk masing-masing ini, kita harus keluarkan hasilnya, sehingga nanti untuk desain, bisa dipilih mana yang paling menentukan di antara semua. Ya. Untuk masing-masing elemen. Ya. Jadi yang menentukan itu tidak untuk struktur biasa. Untuk kolom ini ternyata yang ini menentukan. Untuk baloknya jangan-jangan yang kebalik. Kalau untuk balok biasanya mati dan hidup saja sudah cukup gitu ya. Beban lingkungan tidak terlalu masalah untuk balok. Kolom atau elemen-elemen vertikal, kaki kalau di struktur anjungan lepas pantai atau tiang di dermaga itu sensitif terhadap gelombang, angin, gempa dan sebagainya. Jadi ukurannya bisa saja ditentukan oleh beban gempa untuk kolomnya, kombinasi yang ada beban gempanya misalnya. Untuk baloknya jangan-jangan kombinasi mati dan hidupnya saja. Ya, jadi semua harus diperhitungkan. Nah, ini yang diberikan di aturan ini itu adalah kombinasi beban dasar ya. Jadi berdasarkan ketentuan Anda harus mengikut sertakan itu. Nah, ada juga
yang disebut dengan load pattern, pola beban. Nah, ini ada di belakangnya ini sebenarnya ya. Jadi kalau beban mati sih sudah jelas ya. Itu beban yang tetap ya, berat sendiri dari struktur dan apapun yang permanen di situ. Jadi ini nggak perlu pattern, nggak perlu pola nih. Untuk beban hidup karena dia adanya karena fungsi dari bangunan. Jadi dia boleh ada, boleh tidak, boleh ada sebagian banyak, boleh ada sedikit dan sebagainya. Kalau Anda masih ingat materi garis pengaruh dulu di statika, nah beban hidup itu kan begitu. Kalau mau cari reaksi maksimum, saya taruh di sini di satu tempat tertentu. Saya gambarkanlah dulu. Gitu ya. Mau cari reaksi maksimum di A misalnya, bebannya harus taruh sini misalnya. Yang ini kosong saja gitu. Tapi kalau mau cari maksimum di B, bebannya harus pasang semua gitu misalnya. Nggak tahu semua apa enggak ya, tapi kira-kira begitulah gitu ya. Nah, ini pattern ya. Pola beban. Dan ini nggak ada aturannya, bukan. Tidak semua ada aturannya. Kalau pola begini nggak semua ada aturannya. Di peraturan jembatan kita ada aturannya. Jadi untuk jembatan yang panjang begitu. Ini tiangnya, tiangnya dianggap tumpuan sendi atau roll saja, misalnya. Pada jembatan yang panjang itu beban hidupnya selain penuh semua, harus diperiksa kalau 2 isi, lalu kosong, lalu isi lagi. Ada yang harus diperiksa kalau selang-seling. Begitu. Jadi peraturan jembatan kita meminta sejumlah pola beban ya, load pattern begitu. Atau kalau ada aturan yang lain-lain ya tinggal diikut sertakan. Dalam arah lateralnya juga begitu. Ya. Ini karena strukturnya 3 dimensi. Kalau dalam arah melintangnya jembatannya, atau jembatannya kalau kayak Paspati mungkin bentuknya gitulah. Ya. Arah melintangnya. Ini di sini ada menaranya begitu ya. Oh enggak usah. Nah, ini ada tiangnya begitu. Beban hidup ini bisa penuh gitu, artinya kendaraannya penuh di dua sisi jalan begitu. Atau kalau masing-masing 2 lajur ya 4 lajur ini penuh semua, artinya beban hidupnya harus kita analisis karena nanti beban ke kolomnya ini atau beban ke kabel-kabel penggantungnya ini paling besar kalau ini penuh semua begitu. Tapi bisa juga kasusnya begini. Nah, ini pattern juga ya. Yang sebelah sini ada, sebelah kanan nggak usah begitu. Kosong. Jadi macetnya hanya di satu arah aja, sementara arah yang lainnya tidak ada kendaraan sama sekali. Nah, untuk torsi dari bodi jembatan ini lebih berbahaya ya. Karena dia mengakibatkan ini beban yang berada di sini akan mengakibatkan torsi sehingga balok jembatannya ini bisa melintir ke sana. Dia harus kuat gitu. Untuk kakinya ini, untuk tiangnya ini beban seperti ini gitu ya. Jadi momen terbesarnya justru diperolehnya dari kondisi seperti ini. Ya. Kalau untuk penuh momennya hilang ya. Yang ada cuma aksialnya lebih besar begitu. Jadi semua pattern ini harus kita ikut sertakan. Nah, yang ini nggak ada aturannya. Gitu ya. Ini dari ya intuisi Anda aja ya. Kalau kondisinya begini kita harus periksa. Jangan-jangan nggak kuat ya malah begitu. Karena kalau kabel ini nggak akan menolong kalau dia torsi gitu ya. Kabelnya cuma ada di tengah-tengah, mau mutar gitu kabelnya akan ikut aja gitu. Nah, paling yang nahan yang bawah nanti ya. Jadi ini harus dipertimbangkan pattern. Beban lingkungan juga demikian ya. Kalau gempa, ini saya punya dermaga gitu misalnya ya. Biasanya peraturan gempa bilang ada gempa arah X, ada gempa arah Y. Ya, yang bisa kita hitung begitu. Nah, cuma struktur kita kan ini X dan Y ya, bukan barat timur utara selatan ya. Struktur kita kan bisa X dan Y itu pokoknya jaraknya 90 derajat satu sama lain. Jadi kalau berdasarkan aturan SNI gempa kita, struktur kita harus dikenakan gempa X dan Y yang seperti ini. Bisa juga ditukar gitu ya. Gempa X-nya yang di sini, gempa Y-nya yang di sini. Gitu.
Karena kan X dan Y itu arbitrary, pokoknya jaraknya 90 derajat satu sama lain. Di peraturan gempa kita, kalau dua ini dianalisis sudah cukup ya. Kecuali kalau bangunannya tidak beraturan. Kalau dermaga kan beraturan segi 4 ya. Kalau nggak beraturan, misalnya tapaknya ada gedung yang bentuknya begini, terus di sininya mungkin dikurangi lagi gitu ya. Di depannya ada yang lain-lain. Nah, ini ada beberapa arah lain gitu ya. Arah sana dan sini, ini X, ini Y harus diperhitungkan misalnya. Ini termasuk pattern. Kalau di anjungan lepas pantai, nah itu ada aturannya. Jadi kalau Anda mendesain anjungan lepas pantai yang kakinya 4, kata API, gelombangnya harus dianggap dapat datang dari 8 arah ini. Masing-masing ya, tidak sekaligus begitu. Jadi lakukan analisis dengan gelombang datang dari kiri, nggak tahu ini kirinya apa, mungkin barat misalnya ya, dari barat. Lakukan juga analisis lagi, kemudian ganti gelombangnya datangnya dari sini, barat daya. Lakukan lagi analisis dengan gelombang datang dari sebelah sini. Nanti semua hasilnya dikumpulkan, periksa mana yang paling menentukan untuk masing-masing elemen. Jadi demikian. Kalau kakinya cuma 3, lebih banyak lagi kata API ya. Jadi 12 begitu ya. Jadi kalau kita punya anjungan lepas pantai yang kakinya cuma 3 begini, itu ini top side-nya begitu ya, kakinya ke bawah, top side-nya bisa beberapa tingkat ke atas. Nah, gelombangnya harus diasumsikan bisa datang dari setiap 30 derajat. 0, 30, 60, 90, 120, 150, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini pattern ya. Pola beban ya. Untuk yang di laut ini biasanya disebutkan sih ya. Jadi kalau gelombangnya dari sini, anginnya juga dianggap dari sini, arusnya juga begitu. Karena kalau Anda harus mengkombinasikan macam-macam, wah ini langsung jadi kuadrat atau pangkat 3 gitu ya. 8-nya pangkat 3. Jadi kombinasi pembebanan ini yang dasarnya cuma berapa tadi? 7 di sini, atau kalau di allowable itu 10, dengan pattern yang begini, itu kombinasinya bisa ratusan ya, atau mungkin ribuan malah. Jadi di softwarenya setiap barisnya itu harus diberitahu gitu ya. Bisa ratusan baris hanya untuk memberitahu kombinasinya apa saja begitu. Gitu. Jadi tidak hanya XY itu kan bisa dari kiri dari kanan. Oh ya, tadi saya lupa. Kalau tadi dermaga kita begini, gempa X-nya sini, Y-nya sana, itu satu arah, bisa saja gempanya dari sebelah sini. Kalau strukturnya simetris mungkin nggak terlalu masalah. Masalahnya adalah kalau strukturnya nggak simetris. Ya, jadi X dari kiri sama X dari kanan beda. Ya, ini juga gelombang ini misalnya. Gelombang yang dari kiri sama dari kanan, kalau strukturnya simetris, efeknya sih sama harusnya. Tapi kalau tidak simetris, ya dua-duanya harus diperiksa. Begitu. Setelah pembebanan, ya Anda bisa lakukan analisis. Nah, biasanya analisis itu dilakukan oleh software untuk masing-masing beban dasarnya. Karena saking banyaknya kombinasi pembebanan ini, 7 yang dasarnya dikalikan dengan patternnya jadi berapa banyak. Biasanya software analisis struktur melakukan analisis hanya untuk beban mati saja dulu, beban hidupnya. Tapi kalau beban hidupnya ada patternnya, mungkin bisa jadi L1, L2, L3, dan seterusnya. Arah termasuk di sini. Anginnya atau gelombangnya mungkin, gempanya dibuat masing-masing. Ini dilakukan sendiri-sendiri. Jadi analisis strukturnya hanya dilakukan untuk beban-beban dasar. Kenapa tidak digabungkan dengan semua yang sampai ratusan itu tadi? Karena biasanya biaya itu bisa memang uangnya atau waktunya, ya, lamanya analisis. Analisis struktur itu bisa lama. Jadi kalau yang 100 atau yang ribuan itu dikerjakan satu-satu dengan analisis strukturnya, menyelesaikan persamaan keseimbangan K kali D sama dengan F itu bisa lama. Tapi kalau masing-masing ini, nah ini kan jumlahnya terbatas ya. D, L, apa tadi, angin, gempa, mungkin kan tahu kalau ada hujannya dan sebagainya, terus ke bawah. Masing-masing ini akan mengakibatkan respons sendiri-sendiri ya.
Kita anggap saja responsnya berupa momen lentur ya, katakan ya. Momen lentur. Di sini ada M akibat ini MD. Ini ada momen lentur ML. Dari akibat angin ada momen lentur juga. Akibat gempa juga ada. Akibat ini misalnya hujan gitu ya. Punya momen lentur masing-masing. Nah, kombinasi yang tadi yang kita bicarakan tadi baru dilakukan oleh software itu di sini ya. Setelah mendapatkan respons dari beban-beban dasar ini, misalnya kalau ada 1,2 D tambah 1,6 L misalnya ya, kombinasinya, yang dia jumlahkan hanya ini. Ya. Jadi efeknya adalah momen lentur yang dialami oleh suatu elemen itu adalah 1,2 MD ditambah 1,6 ML. Jadi hanya menggabung-gabungkan yang ini saja. Nah kalau menggabungkan ini nggak mahal ongkos komputasinya ya. Karena cuma menjumlahkan dari segini banyak gitu ya. Jadi mau ratusan ribuan kali juga tidak akan memakan waktu yang terlalu lama bagi komputer begitu. Kombinasi-kombinasi ini termasuk arahnya. Sementara ini ke sini itu kan analisis struktur di dalamnya ya. Ada matriks kekakuan, ada segala macam lah. Terutama matriks kekakuannya, ukurannya bisa besar sekali. Kalau ini cuma menggabung-gabungkan. Jadi prinsipnya setelah diperoleh responsnya, maka respons tersebut digabungkan sesuai dengan kombinasi pembebanan yang ada. Nah, nanti yang menentukan adalah yang terbesar untuk masing-masing elemen dari semua kombinasi ini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Biasanya saya mengilustrasikan dengan satu portal saja ya. Portal begini strukturnya. Beban mati mestinya ya berat masing-masing gitu ya. Artinya ada berat dari balok, dari kolomnya dan sebagainya. Kemudian momen lenturnya ini momen lenturnya gimana? Kalau semua simetris mestinya momen lenturnya hanya ada di ujung sini. Sama kiri kanan gitu. Jadi gini mungkin. Ini gini, sementara yang ininya gimana? Itu kayaknya ya. Untuk kolomnya demikian misalnya ya. Distribusinya seperti ini. Jadi ini bebannya D, ini momen lenturnya MD. Kemudian gampangnya ada beban hidup L. Beban hidup itu sifatnya juga merata misalnya. Hanya nilainya saja yang berbeda. Ya diagramnya kemungkinan besar mirip ya. Hanya besarnya saja yang mungkin nggak sama. Ini M beban hidup. Lalu satu gempa aja ya. 3 saja untuk ilustrasinya. Kalau ada beban gempa seperti ini, maka diagram lenturnya akan kayak gimana ini? Ini kalau ini biasanya satunya positif, ujung satunya negatif, yang positifnya tetap di sini, yang sini negatifnya tetap di situ. Ini M akibat E. Nah, kalau kita harus menggabungkan sesuai dengan kombinasi pembebanan, maka ini yang kita gabungkan. Jadi kalau 1,2 MD tambah 1,6 ML, diagram momennya adalah ini dikalikan 1,2 ditambah dengan yang ini dikalikan 1,6 ya. Karena bentuknya mirip, hanya angkanya aja yang akan berubah. Jadi mungkin begitu. Ini katakan. Lalu ada kombinasi dengan gempa. Kombinasi dengan gempa sekian MD, ada angkanya lah tadi ya dari ASCE tadi atau peraturan pembebanan kita, tambah sekian ML, tambah sekian ME. Ini dengan ini bentuknya mirip, tapi kalau ditambahkan dengan ini positif, ini negatif misalnya, yang ini akan naik gitu ya. Sedangkan ini negatif, yang ini akan makin turun gitu ya. Karena kalau dikombinasikan yang ini bertambahnya bisa naik sampai positif atau mungkin negatif saja. Untuk ekstrimnya misalnya yang ini jadi sampai naik begitu.
karena ditambah dengan ini, tapi penambahannya makin lama makin sedikit ya, berkurang gitu. Nah, di sini makin berkurang banyak. Yang di sebelah sini mungkin jadinya gitu. Lalu kalau gempanya saya balik, nggak dari kiri tapi dari kanan, nah ini gaya momen lenturnya tinggal dibalik aja. Yang positifnya yang di sebelah sini, negatifnya sebelah sana. Jadinya nanti kita akan punya begini, ini juga sebelahnya akan di sebelah sana. Nah, ini yang naik ke atas, lalu turun ke bawah situ. Nah, ini baru 3 ya, gambarnya aja udah ruwet begini ya. Nah, tapi kalau semua kombinasi tersebut sudah digambarkan di situ, maka yang menentukan adalah yang paling besar tentu ya. Jadi untuk balok ini, momen lentur terbesarnya adalah yang ini, yang positifnya. Di ilustrasi saya ini ya. Begitu. Jadi kalau mau menghitung tulangannya, ini kan momen positif ya, jadi ini untuk tulangan sebelah bawah. Pakailah di antara yang ini. Ini kalau agak mirip dianggapnya ya ambil aja yang terbesar di antara yang sedikit ini. Ini adalah MU yang positifnya misalnya ya. Nah, MU negatifnya untuk balok ini adalah yang ini. Nah, di sebelah sini nggak ada yang negatifnya. Lalu ke sebelah sana. Gitu ya. Jadi ada bagian yang perlu MU yang negatif yang cukup besar. Ada yang tidak perlu. Yang ini juga perlu lagi MU negatif yang cukup besar. Nah, dengan demikian nanti balok ini bisa saya desain sesuai dengan gaya dalam terbesar akibat semua kombinasi tadi termasuk pola bebannya. Ya. Pola beban itu artinya gempanya dari kiri, dari kanan, gelombangnya dari arah macam-macam, dan sebagainya. Nah, yang ini disebutnya sebagai, ini namanya kan internal force ya. Internal force envelope ya, atau envelope gaya-gaya dalam. Kalau Anda pakai software SAP 2000, istilahnya memang envelope ya. Jadi dia langsung keluarkan dari sekian ratus yang kita masukkan tadi, dia bisa ngeluarin untuk per elemen berapa maksimumnya yang positif untuk setiap gaya dalamnya, yang negatif juga begitu. Gaya dalam. Nah, ini yang kemudian kita gunakan untuk mendesain, sehingga kalau Anda harus mendesain balok ini, momen positifnya ada di semua tempat, artinya tulangannya di sini harus ada nih ya. Semua begitu ya. Tinggal dihitung aja sesuai dengan MU ini, VMN-nya harus cukup. Momen negatifnya nggak di semua tempat, tapi lumayan besar gitu. Dan biasanya ini lebih besar daripada momen positifnya. Jadi tulangannya lebih banyak di atas, cuman nggak perlu semua ya. Jadi, kalau seperti ini mungkin yang perlunya cuma segini di sebelah sini dan sebelah sana segitu gitu. Jadi Anda bisa lakukan desain tulangan ini, yang atas ini berapa banyaknya tulangannya, di sini berapa banyak, ini juga demikian. Kalau ini nggak terlalu signifikan penghematannya, biasanya ini teruskan saja. Tapi itu masalahnya urusan kepraktisan nanti ya. Jadi secara akademis, secara teknisnya kita bisa buat, oh daerah sini nggak perlu nih tulangan negatif seperti ini, karena memang tidak pernah ada momen negatifnya misalnya. Ya gitu aja gitu. Nanti setelah ini kalau mau ke gambar, Anda mau sambungkan saja karena tidak banyak ongkos memotongnya mungkin lebih mahal dibanding penghematan bajanya, ya ini silahkan diteruskan saja kalau ada analisis lebih lanjutnya. Ya. Jadi ini pesannya sebenarnya soal kombinasi pembebanan, tapi ini bagaimana biasanya software atau ya perangkat lunak analisis struktur melakukan analisis dan apa yang harus Anda cari begitu ya. Jadi nanti kalau Anda melakukan analisis, yang Anda harus cari ya ini envelope ini ya. Setelah Anda berikan semua kombinasi pembebanan, ini harus cari. Bisa juga sih kalau Anda keluarkan angka-angka numeriknya, Anda bisa ngumpulin sendiri kan sebenarnya. Kumpulkan saja dari seluruh kombinasi pembebanan itu nilai-nilai terbesar positif sama nilai-nilai terbesar negatifnya untuk setiap elemen. Lalu Anda baca dari situ ya, atau Anda masukkan Excel terus cek dari sana. Bisa demikian gitu. Sehingga semua kemungkinan sudah sudah ada hitungannya.